semua, saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada. Salam sehat, bertemu kembali dengan renungan harian HKBP Palmarung bersama saya, Evangelis Rospi Kasianturi. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur atas semua keberadaan kami. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dalam segala aktivitas kami, mendahului segala perjalanan kami. Engkaulah memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk renungan ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami oleh hikmat, akal budi pengertian, dan Roh Kudus-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Adapun renungan harian pagi ini, di hari Senin ini, yaitu yang terambil dari Injil 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-23. Perikop judul kecil, keyakinan di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sekali lagi saya baca Injil 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Dikatakan berbahagia saudara-saudari ketika kita mendengar firman Tuhan serta memelihara melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun judul kecil saya buat, hukum Kristus adalah kasih, yang artinya saudara-saudara, kasih adalah salah satu undang-undang dasar kerajaan Allah. Ya, kasih yang terbesar di antaranya. Saudara-saudara yang kekasih, percaya akan nama Yesus Kristus. Hukum kasih berarti kita ada dua oknum yang mengasihi dan dikasihi. Ya, yang mengasihi oknumnya yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, yang dikorbankan untuk karya keselamatan kita. Demi mengasihi kita, demi menghapus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa pelanggaran kita. Itulah kasih Tuhan yang terbesar dalam kekristenan, tentunya khusus yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita melewati Jumat Agung penderitaan Tuhan Yesus Kristus serta Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Itulah yang dikaryakan Tuhan untuk kita umat Kristen, untuk kita umat Kristiani yang ada di muka bumi ini, supaya kita percaya merenungkan kembali karya keselamatan itu yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus, yang dikorbankan oleh Allah Bapa demi menyelamatkan dosa-dosa kita. Kasih yang terbesar yaitu kasih pengorbanan. Artinya di dalam kasih itu ada pengorbanan yang harus dilakukan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Itulah kasih yang terbesar. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah salah satu inisiatif kebijakan yang diberikan Allah Bapa kepada anaknya Yesus Kristus demi keselamatan kita. Saudara yang kekasih, boleh kita merenungkan kasih yang terbesar seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kita tahu kasih yang terbesar. Walaupun kasih yang terbesar
tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai orang Kristen tetap beriman, tetap berpengharapan. Tetapi kenapa kasih yang terbesar? Ya, kalau kita lihat bentuk-bentuk hukum kasih di dalam 1 Korintus 13 itu secara satu pasal itu, saudara-saudara, boleh kita baca di sana tentang aturan-peraturan kasih, seperti apa yang ditentukan oleh kasih di dalam kekristenan. Kita mengasihi Allah, ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Mengasihi Allah dengan sekuat tenaga, saudara-saudara. Tidak memandang waktu, tidak memandang ruang dan lain sebagainya untuk mengasihi Allah itu, saudara-saudara. Kasih adalah wujud nyata dalam kekristenan kita. Kasih diwujud nyatakan dengan action kita, dengan perbuatan kita, empati kita, bukan hanya sekedar simpati. Oh iya, kasihan, tidak, saudara. Tetapi empati kita, tindak tanduk kita, action kita seperti apa di dalam melakukan kasih Allah yang sejati, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Saking kasihnya Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang sedang mengajar dengan beserta murid-muridnya, ketika datang ibunya Yesus serta saudara-saudaranya, murid-murid melihat, Yesus, guru, ini adalah ibumu dan saudara-saudaramu. Apa yang dikatakan? Apa yang dijawab oleh Yesus ketika itu? Saudara saya, ibu saya adalah yang pelaku firman Tuhan. Itulah lebih mengutamakan mengasihi Tuhan itu dengan perbuatan tindak tanduk yang nyata, memberikan motivasi, memberikan jalan hidup, mendoakan. Itu adalah kasih, memberikan apa yang kita punya. Tentu kasih itu bukan hanya sekedar tadi hanya simpati, tentunya pengorbanan, saudara-saudara. Rela mengorbankan apa yang kita punya demi mengasihi saudara-saudara kita yang tentunya yang membutuhkan. Kita harus jeli melihat saudara-saudara kita. Ya, mungkin kita tidak bisa secara langsung, seperti saya sudah jauh ya Ibu ya, bukan lagi di Bekasi, tentunya saya sudah di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara, Tarupung. Tetapi saya yang bisa saya bagi hanya berdoa, menyampaikan Injil kebenaran firman. Itu adalah satu wujud kasih, pekerjaan mulia, pekerjaan nyata oleh firman Tuhan. Secara fisik saya tidak bisa bantu, tetapi hanya doa yang saya mohonkan kepada Allah, Sang Pemberi kasih karunia itu. Ya. Jadi kasih karunia itu adalah semata pemberian Allah, bukan kekuatan kita, bukan usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tidak ada gunanya kita menyombongkan diri, saudara-saudara. Mari kita merendahkan diri. Kasih karunia adalah pemberian Allah semata, bukan karena hasil usaha kita. Kasih yang terbesar di antaranya semua. Sudahkah kita memiliki kasih dengan action, dengan empati? Inilah renungan firman Tuhan bagi kita orang yang percaya, supaya mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah hikmat dan tuntunan Roh Kudus yang melampaui segala akal kita dapat melakukan kebenaran firman ini, mewujud nyatakan kasih itu dengan penuh pengorbanan, penuh action. Marilah kita hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati, sekuat tenaga, akal budi, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Terima kasih untuk firman hari ini. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami
berucap syukur Tuhan atas firman ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan oleh tuntunan hikmat kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berbagi kasih apa yang kami ada Tuhan. Baik itu berupa materi, motivasi, mendoakan dan lain-lain sebagainya yang ada pada diri kami. Boleh berbagi karena itu adalah firman Tuhan. Mengasihi sesama, terutama mengasihi Allah dengan sekuat tenaga kami, akal, budi, jiwa, raga kami. Aplikasikan itu Tuhan dengan hikmat tuntunan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang mendengar. Memberkati Tuhan orang-orang yang menyelenggarakan renungan hari ini, tim Faar, tim Parhaladu Tuhan, pendeta resort kami, Amang Pak Pahan, pendeta pembantu kami, Amang Pasaribu, Amang Sihaan Tuhan. Engkau semua memberkati keluarganya, berkati ruas-Mu Tuhan yang ada di Pejuang, dan biarlah mereka tetap terus berjuang Tuhan dalam kehidupannya. Engkau mengasihi mereka dan tetap berbagi kasih sesama jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah kebenaran firman Tuhan, memberkati semua saudari-saudari kami yang berduka Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang segala jawaban doa dan pengharapan kami ada dalam pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.